Hari ini saya ingin buat kegiatan bertanya, tapi topiknya adalah Applied Buddhism. Apa itu Applied Buddhism? Jadi begini, saya mengajar di banyak kota, banyak provinsi. Kadang-kadang saya mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan atau yang kurang menyenangkan. Bante, ada si A, si B, si C. Pemahaman dharmanya tinggi. Praktek dhamma juga rajin. Tapi kenapa ya? Kok masih gampang marah orang? Itu satu misteri gitu. Nah, ketika kalau kita membahas pengetahuan dhamma sampai yang sangat mendalam, ilmunya keluar semua. Tetapi dalam keseharian kadang-kadang tidak terpakai. Oleh karena itu, bagi saya, terutama para mahasiswa, wisdom dari Sang Buddha itu sangat luar biasa. Tapi kalau kita tidak mencoba untuk fokus, ya, tidak mencoba untuk merenungkan kembali cara menggunakannya bagaimana, kita nanti tidak maksimal menggunakan dharma ini, hanya secara teoritis. Padahal Sang Buddha di zaman beliau mengajar itu sangat praktis, sangat praktis. Di zaman Sang Buddha tidak ada textbook, dan beliau mengajar itu berdasarkan kasus. Artinya beliau itu mengajar tergantung ketemu siapa. Kalau orangnya ini bisa diajak berfilosofi, beliau ngajar filosofi yang tinggi. Contohnya kepada suku Kalama, beliau berikan pelajaran-pelajaran yang tinggi. Tapi kalau beliau ketemu orang yang hanya membutuhkan bersedikit hal, ya beliau akan mengajarkan sesuai yang orang itu butuhkan. Jadi kita bisa melihat Sang Buddha sangat praktikal pada zamannya. Baik, saya catat beberapa hal, kita sharing-sharing dulu ya. Lalu nanti saudara-saudari ingin tanya apa, silahkan. Kebetulan saat ini sedang musim-musimnya Patigana. Berbagai wihara di berbagai daerah di Indonesia itu menyelenggarakan Patigana. Kenapa demikian? Karena dari tradisi Tionghoa, ini adalah bulannya Chit Kwe Pua. Chit Kwe Pua itu artinya 7 bulan setengah. 7 bulan setengah. Ini adalah tradisi di mana katanya gerbang neraka dibuka, makhluk halus libur sebulan, jalan-jalan pulang melihat keluarganya. Makanya hari ini kita Dhamma Class banyak yang tidak terlihat. Kan tidak masuk akal toh, kursi baris pertama tapi tidak ada yang duduk. Nah, ini karena pas ketika saudara mau duduk ini terasa ada energi. Mundur satu baris. Kan harusnya kursi itu yang terisi depan dulu toh. Iya. Dulu saya pernah ngajar di satu tempat, wihara mana saya lupa. Tidak ada umat yang mau duduk depan. Jadi 3 baris depan ini kosong. Yang duduk itu makhluk tidak terlihat. Jadi saya mengajar lucu juga gitu. Jadi saya mengajar itu seperti ketiga baris kosong ini. Lalu ada beberapa umat yang telat. Saya sudah senang juga. Nah, ini telat pasti duduknya depan. Betul ya? Dalam hati saya akhirnya lama-lama terisi. Ternyata tidak. Yang telat itu ngambil bantal baru susun di belakang, tetap tidak mau di depan ya. Ya, kita kembali ke budaya Chit Kwe Pua ini. Ini sangat menarik dan misterius. Saya juga tidak tahu kenapa, tidak bisa dilogikakan. Tradisi sembahyang keluarga yang telah meninggal ini ada 2 waktu. Dari tradisi Tionghoa, satu adalah
sekitar bulan Maret, satu lagi adalah bulan Agustus ini. Nah, Maret juga akan ada patidana banyak, Agustus juga akan ada patidana banyak. Anehnya, patidana di bulan 3 dan juga bulan Agustus ini, waktu dulu saya tinggal di satu wihara, wihara ini dekat dengan rumah duka. Sehingga kalau ada yang meninggal, minta pembacaan doa ke para bante. Karena biku kan jumlahnya sedikit ya. Jadi permintaannya cukup banyak. Ini misteri yang tidak bisa saya jawab. Setiap bulan-bulan patidana seperti ini, yang meninggal itu bertambah. Ini nggak bisa dibahas dengan sains. Kan nggak mungkin mati itu janjian, nggak mungkin loh. Nah itu aneh sekali. Dan peningkatannya drastis. Itu yang saya alami waktu itu. Tidak tahu tahun-tahun depannya bagaimana ya. Nanti yang kuliah statistik, nah itu jadi researchnya nanti. Ya saudara-saudari, ternyata tradisi Chit Gwe Pua ini dimulai salah satunya karena ternyata di daerah Asia Timur, bulan Agustus ini adalah masa keluar wasa. Wasa itu adalah masa musim hujan. Para biku itu jarang keluar selama 3 bulan. Selesai wasa itu akan ada upacara yang disebut, nah ini kuis tidak berhadiah ya, Katina ya. Nah ternyata musim hujan di Asia Timur itu mulainya adalah sekitar April atau bulan Mei. Sehingga keluarnya musim hujan itu per 3 bulan. Kalau negara 4 musim kan, satu musim 3 bulan. Jadi 5, 6, 7 keluarnya bulan 8. Nah keluarnya masa wasa atau masa kepertapaan para biku, itulah diselenggarakan oleh umat Buddha untuk sembahyang leluhur. Karena mereka yakin bahwa masa Katina itu adalah masa terbaik untuk menanam jasa. Nah saya dulu mendengar ini dari seorang biksuni di Taiwan. Tapi saya ragu. Jadi saya coba cari apakah ada sumbernya. Saya cari di buku-buku akademik ya. Jadi ajaran agama Buddha ini karena sudah besar, agama Buddha ini agama ketiga terbesar di dunia. Universitas-universitas besar itu juga serius researchnya. Ini karena saya sedang cerita dengan mahasiswa ya. Oxford University itu ada master degree dan PhD Buddhist Studies. Hawaii University juga ada. Banyak. Kalau di Amerika cukup banyak. Kadang-kadang yang khusus Buddhist Studies, kadang-kadang gabung di teologi. Harvard University itu ada master degree sama PhD teologi. Dan teologinya itu juga profesor agama-agama besar itu ready, termasuk profesor dalam bidang Buddhism. PhD-nya gratis. Nah, siapa yang mau daftar nanti targetinnya. Namanya Divinity School, Harvard University. Kok bisa gratis Bante? Saya baca sejarahnya. Saya kok dari cerita orang mati jadi ke Harvard ya. Beginilah kalau nggak ada topik ya, namanya ngalur ngidul ya. Ya, ternyata Harvard University itu dulunya adalah gereja. Berkembang menjadi university. Jadi karena mereka masih mengingat akar mereka yang dulunya adalah gereja, sampai hari ini jurusan teologi PhD S3-nya itu gratis. Ini filsafat bisa ke Harvard ya. Tidak sampai saya Bante, saya sudah PhD Harvard. Mereka PhD Harvard. Alumni-alumninya di Indonesia.
Sumbernya, cek Google sumbernya. Baik, jangan jadi lupa kan, dari cerita orang mati jadi hamburger. Nah, keluarnya masa wasa itu menjadi kesempatan umat Buddha untuk berdana dan pelimpahan jasa untuk keluarganya. Setelah ini saya masuk ke Applied Buddhism 730. Kenapa saya cerita orang mati? Karena ada satu hal yang ingin saya share, dan ini juga bagian dari Buddhism. Dengarkan ceritanya baik-baik ya. Ini kisah nyata itu. 8 tahun yang lalu saya pabaja di Wihara Mendut. Ini beberapa teman kita juga ada yang sudah pernah pabaja ya, jadi atas silani atau jadi samanera. Tahun 2015 saya mendaftar pabaja di Wihara Mendut dan kemudian lanjut. Prosesnya tidak segampang sekarang. Dulu lebih sulit. Setelah jadi samanera 2 minggu, saya dikirim ke Jakarta latihan meditasi samatha 2 bulan. Di bawah arahan Bante Atadhiro. Setelah itu lanjut meditasi vipassana 1 bulan. Ini yang berat banget. Biasanya kalau yang tidak sepenuh hati itu putus di sini. Tahu seberapa beratnya? Nah, coba renungkan ya. Latihan vipassana di Malang 1 bulan itu yang pertama tidak boleh ngomong selama sebulan. Ya. Lalu melakukan semuanya harus pelan. Mindfulness. Jadi kalau mau nulis itu gini. Pelan-pelan ya. Hebat juga Anda serius memperhatikan ya. Mindfulness ini. Yang sulit itu apa? Kalau makan. Bayangin, sebagai samanera sehari makan maksimal berapa kali? 2. Kadang sekali, kadang 2 kali. Lalu di sana boleh 2 kali, boleh sekali, tapi dianjurkan 2 kali. Jadi bayangkan, kalau terakhir makan jam 12 siang, besok makan lagi jam 7 pagi, betul? Itu perut kosong berapa jam? Hitung. 19 jam ya? Betul? Itu sudah hampir sehari loh. 5 jam lagi sehari. Jadi ini perut sudah keroncongan. Nah, lalu menjadi samanera itu untuk makan harus baca doa dulu dan panjang, betul? Selesai baca doa, samanera yang lain yang lapar itu sudah mulai makan. Saya belum boleh makan. Kenapa? Karena saya makan harus begini. Nah, begini makan. Tapi ada samanera yang bandel. Ikut pelatihan tapi bandel. Dia awalnya begini. Tapi mata melihat Bante Kantidaro, pengajar. Pengajarnya sedang tidak melihat. Begini ya. Nah, jangan ditiru ya. Makanya harus pelan. Punya juga pelan. Diliatin itu kadang-kadang sama samanera yang lain karena jumlahnya 50-an. Mereka nggak gubris sebenarnya. Anda mau serius, Anda tidak serius, mereka nggak gubris. Cuma kan kita dilihat banyak orang kan kita serius ya. Lalu tidurnya itu di gubuk. Namanya gubuk penderitaan. Beneran. Tidak ada listrik. Lalu
gubuknya itu kecil, seukuran meja ini lebih besar sedikit dari triplek. Pintunya tidak tertutup rapat. Jadi kita harus nambahin kain. Takut kalau malam-malam ada tokek yang masuk. Dan tokek di Malang itu paling besar yang pernah saya lihat. Saya sudah keliling hampir semua daerah di Indonesia kecuali Papua. Jadi saya sudah bisa jadi surveyor tokek. Ya, kota Medan itu hampir tidak ada tokek. Tapi di Mendut, tokek itu seukuran begini lebih kurang. Ya, kalau ujung ekornya mau dihitung ya ekornya sih agak panjang ya, jadi gini. Tapi kita ukur badannya ada segini. Ya. Tapi di Malang, saya tidak tahu kenapa di kota Batu itu tokeknya bisa begini besarnya. Jumbo banget betulan. Dan kalau Anda yang takut tokek, tamatlah riwayat Anda. Saya beruntung saya tidak takut, biar aja. Lalu pohon sengon yang banyak itu, nah ini beneran dan mengerikan. Satu batangnya itu ulat bulu semua. Pernah lihat pohon dikumpulin ulat bulu? Nah, tidak semua pernah lihat. Nanti cek Google ya. Beneran menyeramkan. Saking banyaknya ulat bulu, dan ulat bulu itu racunnya juga membuat gatal. Burung aja tidak mau makan. Jadi itu pohon sengon ulat semua. Lalu hari pertama saya tinggal di sana, besoknya ruam semua badan saya. Ini merah semua, gatalnya minta ampun. Saya juga heran. Kan ulatnya di sana. Kenapa gatal? Ternyata bulunya itu terbang. Kena angin. Benar-benar penderitaan. Sebenarnya penderitaan yang lain semua saya bisa tahan, kecuali gatal dari ulat itu. Masih sangat beruntung saya bawa minyak tawon. Jadi setiap hari saya taruh minyak tawon. Satu badan minyak tawon semua. Sudahlah kalau dibilang bau minyak tawon, terserah dah ya. Itu bertahan. Nanti saya cerita mengenai gatal ini, ada episode 2. Iya betul. Lalu penderitaan yang lainnya adalah jadwalnya pagi banget. Kita jadwal meditasi itu jam 4. Kita akan dibanguni itu jam 3 lebih sedikit. Janjinya seperti itu. Janjinya. Jam 3 lebih sedikit dibangunin. Untuk apa? Standby jalan ke Dharmasala. Jalan ke Dharmasala aja bisa setengah jam. Karena kan jalannya pelan. Tapi para samanera yang bertugas membangunkan saya juga punya tugas mengantar Bante Kantidaro ke pagoda, karena beliau baca parita setiap pagi. Ada yang pernah ke Kertarajasa Batu Malang? Ada sedikit ya? Nah untung ya, kalau sama sekali nggak ada sedih juga ya. Nggak ada yang bisa menggambarkan. Jadi karena samanera itu mengantar Bante Kantidaro ke atas pagoda sekitar jam 2.15, dia juga punya tugas bangunin saya. Gak mungkin dia rajin balik ke kuti belakang yang jauhnya minta ampun, terus jam 3.20 bangunin saya, betul ya? Akhirnya bangunin saya jam 2.30. Menderita sekali. Samanera, nah ini suaranya terngiang sampai hari ini. Sudah 8 tahun gitu. Padahal di Batu itu dingin sekali. Kalau dingin kan tidurnya nyenyak ya. Samanera, tak jawab. Iya, bangun ya. Iya, dia pergi, saya tidur lagi. Nah kan jatah saya jam 3-an, betul ya? Yang penting turun ke bawah jam 4. Tapi kita tidur sudah tidak bisa nyenyak, betul ya? Terus jalan ke Dharmasala. Jalannya setengah jam. Penderitaannya itu kalau begini. Sudah jalan sampai setengah baru ingat lupa payung. Nah, balik, putar juga harus pelan-pelan. Nah, lalu selama di sana sebulan kita harus lihat tanah, tidak boleh lihat orang, supaya nggak diajak ngobrol. Jadi Anda praktekkan dah ya, sebulan tidak ngomong ya. Satu ketika malam sudah, saya kembali ke kuti.
Selesai semua tugas saya itu jam 9 malam. Jadi satu perjalanan itu, satu hari itu panjang sekali terasa. Panjang sekali terasa. Karena pagi jam 2:30 sudah dibangunkan. Semua pelajaran selesai jam 8.45 seperti itu, saya sudah bebas. Satu ketika saya pulang dari atas mau turun ke itu hutan buatan yang penuh dengan ulat itu dan menyeramkan. Jalan pelan-pelan, saya sendirian. Pelan, pelan. Ini sudah jauh, ini kan tidak mungkin saya peragakan setengah jam begitu kan, tidak mungkin ya. Sampai pertengahan jalan tiba-tiba nggak tahu apa, cari pelan-pelan. Ternyata ular weling. Tahu ular weling? Hitam putih, hitam putih, hitam putih. Katanya kalau dipatuk itu ngantuk terus mati. Ya masih untung ya ngantuk terus mati ya, rasanya indah gitu. Coba kalau kejang-kejang terus mati ya. Kalau kepatuk itu ngantuk mati. Yang penasaran nanti cek Google, ular weling. Hitam putih, hitam putih. Saya nggak ngerti ular weling. Yang saya tahu kalau ular warnanya aneh pasti beracun. Itu di depan saya, jarak 3-4 meter. Untung dia nggak jalan kemari. Apakah saya harus masih mindfulness? Itu pertanyaannya ya. Kanan, kiri. Tidak mungkin saya langsung balik dengan kecepatan tinggi. Itu saya mindfulness kecuali lewat itu semak-semak itu ya. Saya bawa senter. Jadi sejak itu saya terpaksa niru sama Nera yang bandel tadi. Begitu sudah di tempat semak-semak, saya buka senter, pelan-pelan lihat ada Bante Kantik Daronda. Aman. Harus pelan. Ada Bante Wirya Daronda. Aman. Jalan cepat-cepat. Nah, sampai di pagar baru lambat lagi. Nah itu sebulan saya survival ya, bertahan hidup. Ya. Saudara-saudari, 1 bulan itu pun berlalu. Tadi cerita gatal episode 2 itu sederhana. Saya bodoh sekali. Saya gatal selama seminggu habis-habisan. Dan jam 3 pagi itu interview ya, Bante Kanti akan bertanya, ada dapat pengalaman apa sama Nera? Nanti yang penasaran Bante Kanti Daro cek di Google. Beliau Bante sangat tua sudah, umurnya sudah hampir 100 tahun. Bantenya masih cerdas ya. Badan ini sudah turun kemampuannya tapi beliau masih cerdas. Sama Nera, nah ini coba Anda bayangkan jadi saya ya. Sama Nera, nah punya pengalaman apa? Silahkan diceritakan. Bante, badan saya gatal 1 badan Bante. Jadinya tidak bisa fokus meditasi. Nafas masuk, nafas keluar tidak bisa fokus Bante. Yang ada ini gatal semua. Apa jawaban Bantenya? Itulah penderitaan. Itulah duka. Duka itu diamati. Itulah duka. Nah, karena hidup ini ada duka, kamu tidak boleh malas. Berjuang keluar dari duka, keluar dari samsara. Baik Bante. Setelah itu saya tidak pernah tanya lagi. Kecewa saya. Saya pikir dapat solusi apa begitu ya. Nah, seminggu setelah itu saya baru sadar, tiba-tiba saya dapat pencerahan, tapi bukan pencerahan dhamma ya. Bahasa Inggris insight itu kan artinya ide yang belum pernah terpikir, betul ya? Insight. Saya dapat pencerahan. Iya ya, saya kok bodoh sekali ya. Harusnya saya coba minum obat alergi. Ada jurusan farmasi di sini? Kedokteran? Keperawatan? Lah pada ndak mau ngaku. Tidak apa-apa, ada ya. Ya. Lalu saya kepikiran, harusnya saya konsumsi antihistamin, obat alergi. Mungkin gatalnya turun. Nah, jalanlah saya pelan-pelan, ini mission impossible. Ya.
jam 6 sore. Semua para bante, para biku itu kalau jam 6 sore sibuk mandi-mandi, persiapan chanting, sepi. Mulailah misi saya jalan pelan-pelan menuju perpustakaan. Depan perpustakaan itu ada obat. Jalan setengah jam baru sampai. Ketemu obat alergi, cetrizin. Saya minum, besok gatalnya hilang. Itulah solusi dari penderitaannya. Ya. Karena kan Bante Akanti bilang itulah duka. Solusinya cetrizin. Saudara-saudari, selesai 1 bulan saya pulang kembali ke Mendut. Di Mendut ada Bante generasi sebelumnya, 4 orang. Salah satunya adalah Samanera Adijayo yang kemarin meninggal karena tabrakan. Ya. Kalau saudara-saudari ada yang mendapatkan kabar ada biku yang meninggal karena tabrakan, salah satunya Samanera Adijayo. Bahkan mungkin beberapa dari saudara-saudari sudah nonton cuplikan videonya. Ya. Baik. Ini pelajaran kita hari ini. Applied Buddhism-nya di sini. Kalau yang tadi semua itu hanya cerita-cerita pengalaman saya. Di Wihara Mendut, kalau ada yang belum pernah ke Wihara Mendut harus datang ya. Cuma 10 menit dari Borobudur. Dicatat itu wishlist ke Wihara Mendut. Karena rasanya lucu. Anda sudah datang ke Yogyakarta tapi tidak pernah ke Wihara Mendut, ya rasanya lucu. Nanti kapan ada waktu ajak temennya ke Candi Borobudur, terus ke Wihara Mendut. Lalu datang saya masuk Wihara Mendut. Jadi para Samanera generasi selanjutnya itu akan lanjut untuk persiapan menjadi biku. Saya masuk, mereka keluar. Saya akan belajar di Wihara Mendut 1 tahun. Jadi proses menjadi biku di zaman saya dulu, karena peraturannya berubah-ubah. 2 minggu Pabaja, 2 bulan Samatha, 1 bulan Wipasana, 1 tahun LPS, Lembaga Pendidikan Sangga di Wihara Mendut. Kalau semuanya lulus, cek kesehatan, interview 2 kali, cek psikologi, semuanya lulus, baru ditabis menjadi biku. Baik. Waktu itu Samanera Adijayo, beliau dipesankan oleh Bante Panyawaro selaku kepala wihara. Samanera, ini ada Samanera baru. Tolong diajarkan semua hal berkaitan dengan wihara. Nah, sejak itu saya 1 kamar dengan Samanera Adijayo. 1 di kiri, 1 di kanan. Kamar para biku namanya kuti. Saya pikir penderitaan saya kan sudah selesai toh. Dari pohon hutan berulat itu, masuk ke sini hidup saya akan jauh lebih bahagia. Masuklah saya. Lalu karena Samanera Adijayo mendapatkan pesan dari Bante Panya, beliau serius sekali mengajarkan saya. Hari ini saudara-saudara akan merasakan apa yang saya rasakan 8 tahun yang lalu ya. Begini. Ternyata di Wihara Mendut, tapi ini baik juga untuk Anda ketahui, semuanya harus sangat rapi. Ada yang pernah ke Wihara Mendut? Pasti ada ya. Rapi enggak wiharanya? Rapi banget ya. Rapi banget. Nah, pagi-pagi Samaneranya sudah bilang sebelum saya istirahat, Samanera Abijato besok bangun jam 4. Nanti jadwal kita dimulai. Saya bangun jam 4, diajari. Pintu ini harus dibuka, lampu ini harus ditutup, sakralnya di sini, sakralnya di sini. Karena wihara itu luas, sakralnya itu juga cukup rumit. Ya, yang lampu ini dibiarkan aja. Itu saya diajari semuanya. Lalu 1 keseharian itu kegiatan saya dimulai. Parkir sandal, saudara-saudari. Parkir sandal kalau di Mendut itu harus simetris. Nah, nanti pulang dari sini lihat sandalnya sudah simetris belum ya? Jadi kalau Anda mulai pulang ke tempat kos, pulang ke rumah, coba praktekkan sandal simetris.
Anda praktekkan 5 kali, teman Anda akan anggap Anda sudah lumayan error. Jadi kalau para biku harus rapi. Ya nanti coba, kalau yang datang dana makan ke para bante, lihat para bante nyusun sandal biasanya rapi ya, simetris. Lalu saya nyusun sandal nggak rapi, sama Nera sandalnya harus rapi. Ini sama Nera Adijaya ngasih nasihat seperti ini. Iya sama Nera. Terus barang apapun yang sudah tertata tidak boleh digeser. Ya. Jadi kalau kita ngelap ini harus dihafal. Kalau bisa ndak usah diutak-atik. Tapi kalau Anda mau ngangkat untuk dirapiin harus hafal tadi letaknya di mana. Ini beneran. Ya. Kalau tidak rapi nanti akan digeser ulang dan kita membebani orang lain. Nah, jadi semuanya harus rapi. Lalu hujan, pakai payung toh. Selesai hujan, payungnya dijemur. Setelah kering, lipat payung. Simpan di tempat payung. Betul ya? Samanera Adijaya datang. Samanera, bukan begini, keliru. Dibuka lagi payung saya. Nanti rapi seperti beli baru. Lalu kata Samanera Adijaya apa? Kalau enggak begini, nanti Bante Panya datang, beliau buka lagi, beliau rapiin. Kan kita sebagai murid sungkan ya kalau Bantenya sampai ngerapiin punya kita. Iya Samanera. Terus cuci jubah. Nah, kami para biku ini jubahnya ada 3, jubah luar, jubah dalam, dan sarung. Karena warnanya sama, Anda mungkin berpikir ini satu kain. Tidak, ini 3 kain, tapi warnanya sama semua. Jadi saya cuci jubah, cuci handuk ya, semua kain-kain yang penting yang dipakai saya cuci. Setelah cuci saya jemur. Setelah dijemur, saudara-saudari, Samanera Adijaya datang lagi. Samanera, ini keliru. Kalau jemur pakaian jubah di sini harus simetris. Jadi handuk itu dijemur begini ya, ujung sama ujungnya ketemu, seperti kertas origami. Nah iya, Anda menjemur handuk begitu enggak? Enggak ya? Nah, kalau handuk yang bukan dicuci tapi yang cuma sekedar kita pakai terus kita balikin juga harus seperti origami. Jadi Samanera bilang begini, kalau tidak rapi nanti Bante Panya lewat. Bante Panya rapiin lagi semua. Kan kita jadi murid sungkan ya, begitu ya. Ini dalam hati saya ini beneran enggak ini ya? Nama Bante Panya diambil terus ini. Ini beneran enggak ini? Tapi ya sudahlah, pasrah. Ini lebih baik daripada ulat yang kemarin, ini lebih baik. Tahu enggak? Selama seminggu apapun yang saya lakukan itu salah sama Nera, itu salah sama Nera, itu salah sama Nera. Kadang saya mau tidur keluar suaranya salah, habis jatuh. Penderitaan saya belum selesai. Kan kita tidur satu kamar, masih ingat ya? Saya di kiri, beliau di kanan. Ini saya masih ingat tempatnya. Nah, harusnya kita tidur itu paling telat jam 10. Karena besok harus bangun jam 4. Ini sudah jam 10. Saya sudah lelah satu harian berkegiatan. Tidurlah. Ternyata belum selesai. Abijato, ini sudah tutup, ini lampu sudah ditutup semua. Gelap-gelapan sudah. Saya sudah pakai selimut. Abijato, ingat ya, kalau minggu itu pembinaan ke desa. Sebelum berangkat, kalau Bante Panya masih di sini, ke pagi-pagi ketemu kasih tahu. Bante, saya berangkat ke Temanggung. Lapor. Jangan lupa ya.
Ya sama Nera. Terus lampu yang di belakang itu, kalaupun sibuk, tidak sempat centing karena ada PR, kadang-kadang kami dapat PR ya dari guru-guru, tidak sempat, lampu harus dibuka. Iya sama Nera. Nah jangan lupa juga kalau hari Minggu itu nggak ada karyawan, jadi daun-daun harus disapu. Gak habis-habis pesannya. Lalu saya tidur begini, saya mikir, ini kayaknya sudah mau jam 11 ini ya. Kapan ini berhenti? Kapan ini berhenti? Pesannya nggak habis-habis. Jadi setelah saya berpikir ini kayaknya sudah mau jam 11, sama Nera Adi Jayo kasih saya nasihat lagi. Tidak saya jawab lagi. Ya Abi Jato ya. Nah tidak jawab lagi. Ya tak buat gini. Nafas bersuara sedikit. Jangan ngorok kebanyakan ya. Sedikit aja. Sebagai penanda sudah mau tidur. Lalu beliaunya nanya, Abi Jato sudah tidur ya? Untung saya nggak jawab ya. Kalau saya jawab itu jebakan. Abi Jato sudah tidur ya? Oh sudah tidur. Beliau jawab sendiri. Baru beliau mau tidur jam 11. Akhirnya penderitaan selesai. Tapi karena sudah ngantuk, tutup mata sebentar sudah bangun lagi ya. Dimulai hari yang baru. Saudara-saudari, itu berjalan sampai sekitar 7-8. Selesai itu beliaunya berangkat. Beliaunya ikut meditasi GoNK 10 hari. Baru beliau persiapan di Tabis di Jakarta. Itu prosesnya panjang sekali. Saudara tahu, begitu beliau berangkat ya ada sedih sedikit tapi senang sedikit juga ya. Nah, bebas sudah. Saya tinggal sendiri. 1 tahun pun berlalu. Saya juga akhirnya harus berangkat ke Jakarta. Ketika perpisahan, kami harus menghadap Kepala Wihara Bante Panyawaro, memberikan dupa, bunga dan lilin sebagai persyaratan, lalu mengucapkan permintaan maaf. Ada bacaannya dalam bahasa Pali. Acarye pamadena dwarata yena katang dan selanjutnya. Tahu apa yang diberitahu Bante Panya ke saya saat itu? Beliau bilang begini, ya sama Nera sudah setahun tinggal di sini, tinggal sendiri. Selama tinggal di sini tidak ada satu kali pun pernah saya tegur. Bante Panya bilang begini, satu kali pun tidak pernah saya tegur selama saya tinggal setahun di Wihara Mendut. Lalu beliau tambahkan lagi, setahun ini tinggal di sini tidak ada satupun yang keliru. Setelah saya mendengar itu, saya teringat siapa? Sama Nera Adi Jayo. Pesan seminggu itu yang sampai saya harus, kalau enggak selesai-selesai. Setelah beliaunya bilang begitu, saya baru flashback. Iya ya, beneran loh. Saya itu tidak pernah ditegur beliau satu kali pun selama setahun. Dan tidak ada kekeliruan juga, betul. Ya jam berapa bangun, apa yang ditutup, semuanya begitu. Saking banyaknya pesan beliau selama seminggu. Saat ini saya masih tinggal dengan Bante Panyawaro. Sudah tinggal totalnya yang sudah hampir 8 tahun. Walaupun saya di Thailand hampir 4 tahun. Berarti di Mendut ya mungkin 3 tahunan kalau dihitung semua. Pun sampai hari ini tidak pernah ditegur beliau satu kali. Tapi jangan jadi pamali ya. Gara-gara ngomong begini besok saya pulang kena marah saya. Ya jangan jadi pamali. Tidak ditegur satu kali. Ini pesan Dhamma. Jadilah orang yang bisa dinasehati, karena Anda tidak tahu nasihat yang mungkin membuat kuping panas itu ya, menjadi kualitas untuk kita. Nasihat yang diberitahu itu harganya mahal, dijaga dengan baik. Kalau dulu saya tidak diajari sama Nera Adi Jayo, tidak mungkin ya, 1 tahun tinggal di Mendut tidak ada kekeliruan, tidak mungkin.
Beliau beneran ngasih tahu saya semuanya. Sampai beliau ngasih tahu begini, kalau mau keluar dengan Bante Panyawaro, janjian jam 3, standby setengah jam sebelum. Karena beliau akan siap 15 menit sebelum. Beliau bilang berangkat jam 3 itu tidak real, kemungkinan akan berangkat jam 2.45. Kalau berangkat 2.45, beliau turunnya 2.40. Kita sebagai murid 2.30. Sampai diajari sedetil itu. Jadi kalau diajak keluar sama Bante Panyawaro, setengah jam sebelum saya sudah di bawah, standby. Sampai seperti itu setiap pesan-pesan. Saudara-saudari, nanti kapan baca buku Parita Manggala Sutta, salah satu dari 38 berkah adalah mudah dinasehati. Ya, semoga cerita saya malam ini menjadi inspirasi. Kalau saudara mendapatkan nasihat dari orang tua, dari orang dekat. Kadang-kadang yang bikin kuping panas itu dari orang yang dekat. Ya. Kalau orang yang jauh ngasih kita nasihat, kita dengerin. Semakin gak kenal, semakin kita dengerin. Tapi orang yang kita dekat, sering ketemu, kadang-kadang respectnya jadi berkurang. Jadi kalau saudara mendengarkan nasihat dari paman, dari kakek, dari nenek, ya, dan kalau dulu Anda akan kupingnya panas, sekarang harus ingat ini. Begitu nanti sudah kupingnya panas, muncul suara, itu keliru, itu keliru gitu ya. Belajar untuk bisa menerima nasihat. Nasihatnya benar, tidak benar, nanti direnungkan. Tapi belajar ketika mendengar nasihat, turunkan ego kita. Nanti kita akan belajar gimana menurunkan ego. Ya, saya catat di sini. Bagaimana bisa ketika mendengar nasihat tidak panas. Setelah mendengarkan nasihat itu, pulang ke rumah, renungkan. Benar nggak nasihatnya? Kayaknya nggak benar ya. Kalau nggak benar ya biar aja, nggak usah dipraktekkan. Betul ya? Tapi ketika kita mendengar, kita tidak panas. Tapi kalau benar, oh ya sepertinya benar. Kadang-kadang seperti tidak tahu benar apa tidak benar. Karena belum waktunya. Dikumpulin aja nasihat. Ya, jam 8, setengah jam ya. Saudara-saudari, selanjutnya kita tanya jawab. Saudara-saudari punya pertanyaan apa? Silahkan. S2 filosofi. Sadioto Namo Buddhaya. Bante, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pertanyaan saya ada dua, Bante. Satu, pertanyaan kalau misalnya kita ditegur oleh orang lain karena misalnya tindakan kita yang kurang sopan atau seperti mungkin kurang berkenan dari seseorang, tapi di saat yang sama orang tersebut juga ternyata tidak sopan, melakukan hal yang sama dengan apa yang diperingatkan ke kita. Itu kita harus bagaimana? Yang pertama itu. Terus yang kedua, bagaimana jika kita punya orang terdekat, adik, saudara atau siapa yang dia sangat membutuhkan kita, dekat sama kita, tapi ada beberapa hal yang sebenarnya yang bersangkutan melakukan tindakan yang tidak baik, tidak bijak untuk dirinya sendiri dan orang lain, sudah diberitahu kesekian kalinya sampai tidak terhitung mungkin, terus tapi belum ada perubahan. Tapi kalau didengar tapi tidak berubah, itu sebaiknya kita meresponnya seperti apa, Bante? Terima kasih. Namo Buddhaya. Ini dengan Mas siapa namanya? Upasaka Gunakumaro Galuh, Bante. Ya, saudara Gunakumaro. Ya. Ya, baik. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau kita ditegur orang atas kesalahan kita, tapi orangnya juga melakukan hal kesalahan yang sama? Nah, kalau anjuran dari Sang Buddha, apabila kita dikritik oleh seseorang, tugas kita sebagai orang yang menerima kritik itu hanya dua. Yang pertama, merenungkan atau mendengar baik-baik. Apabila kritikan, teguran itu benar adanya, maka kita terima dengan tidak marah.
Tapi kalau kritikan teguran itu tidak benar adanya, ya, kita boleh memberitahu tidak benar. Atau kalau di beberapa situasi kita diam aja, ya. Kadang-kadang di dunia kerja ya kita tidak bisa menjawab. Tapi kalau teman atau yang lainnya kita bisa menjawab, kita boleh memberi argumen bahwa itu tidak menjadi marah. Nah, jadi secara dharma kita akan terima teguran, celaan, nasihat dengan tidak marah. Kalau itu benar kita praktekkan, kalau itu tidak benar ya kita let it be aja, tanpa mempertimbangkan orang itu ikut melakukan kesalahan atau tidak, kalau secara dharma. Nah, saya sendiri tidak begitu setuju dengan mindset cara berpikir bahwa kalau Anda belum betul ya Anda nggak boleh kritik orang. Atau kalau kita sendiri tidak punya pengalaman tentang hal itu ya kita nggak boleh kritik dia. Saya tidak setuju dengan mindset itu, karena beberapa hal kita tidak menjalani hal itu, ya. Contohnya, kalau ada seorang pemimpin di perusahaan, katakanlah direkturnya buruk, benar-benar buruk, dia telat 1 jam padahal dia kerja, dia bukan pemilik perusahaan. Lalu acak-acakan semuanya, dan perusahaan itu juga collapse gitu. Perusahaan itu kinerjanya turun. Saya pasti akan mengkritik dia ke teman-teman saya. Gimana dia jadi pimpinan A, B, C, D, E, F, G? Tapi bisakah ketika saya mengkritik kemudian orang itu mengatakan begini, kamu nggak boleh kritik dia, kamu kan nggak pernah jadi direktur. Ngerti mak? Tidak. Kita tidak harus pernah menjadi direktur untuk mengkritik seorang direktur. Kita boleh mengkritik Adolf Hitler yang membunuh 20-an juta manusia tanpa harus pernah jadi pembunuh. Betul ya? Ya masa kamu nggak boleh kritik Adolf Hitler? Kamu kan belum pernah bunuh orang. Set yang the best, very best. Lalu dia tanya, pertanyaannya seperti itu. Kalau satu hari kamu melihat saya melakukan keburukan, semua nasihat saya masih mau kamu jalani enggak? Terus saya lupa waktu itu saya menjawab apa. Mungkin saya hanya diam atau saya menjawab apa saya lupa. Tapi saya ingat jawabannya. Dia mengatakan begitu. Kalau satu hari kamu melihat saya melakukan hal yang keliru, maka yang keliru itu adalah saya, bukan nasihat saya. Sedangkan nasihat-nasihat saya yang baik yang sudah saya ajarkan kepadamu, kalau itu memang nasihat yang baik, kamu tetap harus praktekkan. Dan kadang-kadang saya memberi kamu nasihat pun adalah hal yang tidak sanggup saya lakukan. Terakhir, dulu saya punya guru, ya semoga dia tidak tonton nanti rekaman ini. Guru ini dulu adalah anak orang sangat kaya raya. Karena ribut dengan orang tuanya, dia memilih kabur dari rumah. Setelah kabur dari rumah, dia kehilangan semua privilege-nya. Dia langsung jadi orang yang sulit secara ekonomi. Lalu bekerja dimanapun dia tidak bisa menegur orang, memanggil gitu. Kan kalau kita kerja harus manggil bos, ya. Kalau kita kuliah, sekolah ya manggil guru. Kadang senior yang penting-pentingnya kita panggil juga. Dia tidak bisa. Jadi selama dia bekerja dia nggak bisa manggil orang, karena dia masih berpikir dia dulu anak orang kaya, sombongnya masih melekat. Lalu sampai-sampai kalau dia hampir berpapasan dengan atasan, dia mending muter. Terus dia kasih saya nasihat seperti ini. Dia cerita panjang semua kisah hidupnya, 1/2 jam mungkin. Ada 3-4 murid yang dia sayang, ya. Lalu dia ngasih tahu kita setelah pulang sekolah. Tahu enggak dia bilang begini ke saya? Ya saya cerita ini semua ke kalian supaya kalian tidak meniru keburukan saya. Jadi saya memberi nasihat ke anda, janganlah menjadi seperti saya. Nanti kalian ketemu guru, ketemu kepala sekolah harus negur, ketemu bos harus nyapa, jangan seperti saya. Nah dari pengalaman itu artinya kadang-kadang orang yang menegur kita, dia belum tentu bisa melakukan apa yang dia tegurkan. Ya kita be positif untuk hal itu.
self improvement. Saya sangat menyenangi self improvement. Saya selalu berpikir saya masih kurang apa, saya masih kurang apa, saya masih kurang apa, dan saya akan mempelajari untuk memperbaikinya. Selanjutnya, nomor 2, Bante, bagaimana kalau ada orang dekat sudah saya nasihati berulang-ulang keburukannya atau hal yang kurang baik yang dia lakukan, betul ya? Baik, kalau dia sudah dewasa, apalagi sudah tamat SMA, maka belum tentu kita bisa menasehati dia. Ya. Kadang-kadang kalau kita sudah beri nasihat tidak dia lakukan, kita semakin kenceng memberi nasihat, kita akan dianggap radio rusak. Akhirnya kita malahan tidak bisa menasehati dia seumur hidup. Apapun yang kita omongkan nanti nggak akan didengar. Saran dari saya, apakah saran ini efektif atau tidak? Kalau dirasa saran ini tidak efektif, nanti coba nanya saran dari orang yang lebih tua, yang punya pengalaman. Tapi saran dari saya begini, kalau orang dekat itu, apalagi kalau adik, keponakan, kita care banget sama dia. Sampai nasihat kita itu sudah nggak manjur, nggak mau didengar, saran saya stop memberi saran dan menangkan trust dari dia. Semakin kita kejar, nanti trustnya hilang, kepercayaan dia ke kita hilang. Stop aja, jadi teman. Jadi teman. Jadi adik sendiri, keponakan sendiri pun kalau kita tidak ambil hatinya, dia juga bisa jauh. Ya, jadi kasih perhatian. Kalau dia ulang tahun, beliin hadiah. Dia lulus, kasih hadiah. Sekali secara random beliin apa. Kalau ini ceritanya orang dekat ya. Kenapa saya menyimpulkan atau membuat gambaran ini adalah adik atau keponakan sendiri? Karena kalau dia cuma sekadar teman, ya kita untuk apa harus peduli sampai sedalam itu? Umumnya orang, ya umumnya orang. Kecuali adik angkat, teman dekat, ya. Apalagi pacar, saya tidak punya ya. Ya contoh saja. Jadi menangkan trust. Lalu apa boleh buat? Kita harus sedikit berat hati. Dia harus belajar. Kenapa? Sebenarnya mendapatkan nasihat itu adalah hal yang luar biasa. Kita tidak harus menjalani hal yang berat ya, untuk mendapatkan nasihat itu. Waktu saya muda, saya senang sekali kalau naik motor itu kencengnya minta ampun. Ya, sampai mama saya bilang, kamu naik motor itu kayak kecekik setan. Kenceng sekali, suka motong orang dan sebagainya. Bagaimana papa saya memberi nasihat, dan saya sangat trust papa saya. Papa saya orang yang jarang memberi nasihat, tapi kalau dia memberi nasihat pasti berkualitas. Dia bilang begini, ya waktu muda saya juga balap, katanya begitu. Waktu muda saya juga balap, motor saya ada koplingnya lagi, entah merek apa saya lupa, nah, lebih kenceng dari itu. Tapi coba nanti kamu di jalan, kamu perhatiin, kenapa orang-orang yang sudah berumur, umumnya di atas umur 35 ke atas atau di atas umur 40, naik motornya lambat dibanding yang umur 18, 17, 20, 25. Kamu lihat sendiri ya, perhatikan. 40 ke atas ya naik motornya secukupnya. Tahu enggak kenapa? Itu papa saya nanya saya begini, tahu enggak kenapa? Enggak tahu. Karena dia sudah jatuh. Karena dia sudah pernah jatuh, jadi dia pelenin gitu. Jadi papa saya bilang begini, dulu saya juga balap, lalu satu ketika saya jatuh, tabrakan. Ini kaki luka semua. 2 kali cuma pakai sarung 3 minggu atau berapa minggu. Sakit sekali. Sejak itu saya tidak pernah balap. Naik motor pelan-pelan, yang penting sampai. Lalu bapak saya bilang begini, saya nggak bisa jagain kamu. Kamu mau balap, mau nggak balap, kan saya nggak tahu. Jadi pilihannya cuma 2. Kalau kamu tetap mau naik motor kencang-kencang, bannya harus diganti kalau sudah aus. Kalau nggak ada uang minta saya. Bapak saya nasihati seperti itu. Kalau nggak ada uang minta saya.
Lalu rem harus selalu dijaga, servis. Kalau kamu mau balap ya sudah. Kan anak laki-laki itu nggak bisa dilarang. Itu prinsip bapak saya. Ya nggak usah ikut prinsip dia juga ya. Ya bisa juga dilarang, bukan nggak bisa. Dia punya prinsip seperti itu. Beliau punya prinsip seperti itu. Rem harus dijaga, ban kalau aus harus diganti. Nggak ada uang minta saya. Tapi kalau bisa kamu jangan balap. Nggak usah harus rasain seperti saya baru berhenti. Sejak itu besok saya jadi lemah, naik motor pelan-pelan. Lalu teman saya bilang, balap, kamu duluan. Saya pengen balap juga sebenarnya, tapi setiap saya mau balap itu terngiang-ngiang pakai sarung 3 minggu itu ya, kaki luka-luka terngiang-ngiang. Sudahlah, nah, sejak itu saya tua sebelum waktu. Naik motor pelan-pelan. Ya, jadi kalau dia sudah tidak mau mendengarkan, sudah UPK, cukup menangkan hatinya. Dia akan belajar dengan cara yang keras. Ibarat kata dia harus jatuh dulu baru tobat. Tapi kalau begitu untuk apa menangkan hatinya, Bante? Untuk apa kita tetap berusaha dekat, tidak membuat dia menjauh dari kita? Kadang-kadang dia hampir melakukan kesalahan yang fatal. Di situ kita gunakan nasihat kita. Nah, karena dia masih trust dengan kita tidak terlalu sering memberi nasihat. Ketika kita memberi nasihat sangat powerful. Lalu kita bilang begini, ini kamu dengerin saya karena ini bahaya. Kamu jangan ini, jangan ini, jangan ini. Dia akan menjawab apa? Ya, baik. Papa saya jarang memberi nasihat. Jarang banget. Tapi kalau dia memberi nasihat yang penting, dia akan bilang ini kamu denger ya, ini bahaya. Jadi sampai kosakata ini di keluarga saya itu sangat penting. Saya kalau telepon adik saya tinggal bilang, "Dek, lu dengerin ini ya, ini bahaya." Dia akan dengerin. Ya, itu sudah doktrin keluarga saya. Kata bahaya ini langsung masuk ke sugesti tulang belakang kita ini, sistem saraf pusat. Dan saya jarang pakai itu. Jadi telepon adik saya, "Dek, acara itu lu jangan ikut, bahaya." Saya nggak bisa jelaskan panjang-panjang. Sudah mau dama kelas, tutup. Dia nggak pergi. Kena prank pun dia nggak tahu. Dia percaya aja, ya, kata Bante bahaya gitu ya. Itu seperti ya sudah kebiasaan keluarga kami. Jarang-jarang digunakan, tapi itu memberitahu bahwa ini bukan nasihat pada umumnya. Ini benar-benar kalau bisa kamu jalan. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Pertanyaan lain silahkan kalau ada. Namanya Namo siapa? Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Namanya siapa? Saya Diana Manggalani Tia Mustika Devi. Bante boleh memanggil saya Diana. Saya dari kampus UAJY Atmajaya. Ada kurang lebih 2 pertanyaan. Jurusan apa? Jurusan Ilmu Komunikasi. Ilkom ya? Iya. Boleh, 2 pertanyaan boleh. Baik. Silakan. Yang pertama masih dengan masalah kritikan, Bante. Bagaimana ketika ada seseorang yang mengkritik proses yang sedang kita lakukan, padahal menurut kita itu sudah berusaha memberikan yang terbaik dalam proses itu, tapi orang lain terus-terusan menganggap bahwa kita masih kurang, lalu kita merasa tersinggung. Nah, dalam perasaan tersinggung itu apakah saya termasuk orang yang memang mudah tersinggung, ataukah itu sebuah hal yang wajar ketika dalam sebuah proses kita terus dilihat selalu kurang? Lalu yang kedua mengenai perasaan rasa marah. Dari sekian banyak orang mungkin yang ada di sini, saya salah satu orang yang mungkin bisa dibilang dengan orang yang mudah marah dengan orang tua ataupun teman. Saya merasa saya tidak mudah marah kalau saya tidak dikritik, yang dikritik dilihat terus kurang terus. Tapi menurut orang lain, ketika dikritik harusnya saya mendengar. Tapi saya merasa ketika orang tersebut mengkritik saya terus menerus, padahal saya sudah berusaha dalam proses saya ini dan terus memberikan yang terbaik menurut saya.
apakah rasa tersinggung dan mudah marah saya ini tuh hal yang wajar, ataukah saya memang tidak dapat menerima kritikan orang tersebut. Segitu saja Bante, terima kasih. Ya, baik, Namo Buddhaya, terima kasih pertanyaan. Semester berapa ini? Ya Bante. Semester 3. Baik. Yang pertama, kalau kita sudah berjuang ya, kita sudah rajin, kita sudah melakukan yang very best semampu kita. Tapi ada orang yang mengkritik. Saran saya, dilihat siapa orangnya. Kalau dia memang orang yang selalu mengkritik siapapun, tidak pernah puas, hanya melihat negatif saja, kategorikan dia sebagai difficult people. Dalam psikologi ada yang disebut difficult people ya. Kalau dia sudah dikategorikan difficult people, kita bersabar ya, biar aja, karena toh dia mengkritik siapapun, ngerti ya, rasanya adil gitu. Dia mengkritik siapapun ya, dia kritik saya, biarlah, itu adalah karakter dia. Nah, bisa bertahan bekerja bersama orang yang difficult people itu adalah kualitas, itu adalah EQ, emotional quotient, dan itu salah satu hal yang membuat kita sukses. Difficult people itu ada beberapa kategori. Orangnya senang sekali mengkritik, sangat negative thinking. Yang kedua, orangnya ngomongnya selalu kasar. Yang ketiga, orangnya sangat pasif. Kerjain ya, iya, terus nggak dikerjain. Orangnya sih baik ya, sabar ya, nggak konflikan, tapi disuruh 3 kali pun belum tentu ngerjain. Kalau ada yang bahaya, itu kompor mau meledak aja nggak dikasih tahu ya, rumah sudah kebakaran setengah nggak ngasih tahu. Kamu kenapa nggak ngasih tahu? Oh, iya ya, mau ngasih tahu sih tadi gitu. Waduh, kesel banget itu ya. Itu juga difficult people ya. Difficult people itu bukan hanya yang senang mengkritik. Satu lagi namanya high conflict person. High conflict person, orangnya ribut aja sama semua orang. Ingat, begitu kita sudah bertemu orang-orang seperti itu, difficult people, high conflict person, saat ini kualitas EQ saya diuji ya, dan itu quality. Kualitas itu bukan hanya skill, bukan hanya knowledge, tapi bagaimana kita berhadapan dengan orang lain. Kalau kita punya EQ yang tinggi, kita calon leader, kita bisa jadi manager, kita bisa jadi general manager. Karena kita harus ngatur 100 orang, 200 orang, tergantung seberapa besar company kita. 200 orang sebanyak itu Bante, itu sedikit. Kalau kita jadi GM di perusahaan-perusahaan terkenal, betul ya, kita jadi kepala cabang Surabaya, perusahaan orang tua, perusahaan Indofood, itu karyawannya berapa? Jadi begitu kita melihat, oh ini orang difficult people, oh ini orang high conflict person, jangan terlalu digubris. Kritikan dia itu, mohon maaf agak kasar bahasanya, kritikannya itu seperti no value, karena dia memang ngeritik semua orang gitu. Tapi kita tetap, dia sekedar mendengar, tetap membuka telinga untuk mendengar. Kadang-kadang yang dia sampaikan bisa saja benar, tapi bisa mendengar kritikan tanpa menjadi panas, itu juga quality. Nanti saya ajari tekniknya. Yang namanya quality itu harus dilatih ya. Jadi inilah luar biasanya Dharma. Orang di luar sana banyak yang berpikir, saya pemarah, orang tua saya juga pemarah, jadi sudah turunan, misalkan begitu ya. Inilah luar biasanya Dharma. Sang Buddha memberitahu kita bahwa kemarahan itu bisa diturunkan kalau kita mau berlatih. Itu sangat dahsyat. Saya sendiri dulunya jauh lebih pemarah daripada Anda. Dan setelah 1,5 tahun belajar Dharma, sebelum saya menjadi Samanera, kemarahan itu drop banyak sekali. Dan di situ saya kagum sekali dengan ajaran Sang Buddha bahwa it works gitu. Sedangkan di ilmu-ilmu psikologi, saya jurusan psikologi, untuk menurunkan kemarahan saja nanti harus pakai terapi, harus pakai treatment, konsultasi dan sebagainya, rumit sekali. Kalau dalam Buddhis itu adalah praktek harian. Dan nanti kemarahan kita berkurangnya. Dua-duanya bagus ya, pendekatan modern juga bagus, ajaran Sang Buddha juga baik. Nah, yang kedua, selanjutnya, kalau orangnya tidak pernah banyak mengkritik orang lain, tiba-tiba hanya mengkritik kita,
kita pelajari. Dia mengkritik saya tulus enggak? Jangan-jangan dia mengkritik saya karena tidak suka dengan saya. Tapi jangan suujon. Benar-benar dilihat dengan objektif, dengan baik. Kalau dirasakan tidak ada konflik, rasanya tidak ada masalah, dan kita mendeteksi bahwa kritik dia itu memang tulus, maka itu adalah kritikan yang high quality. Itu adalah kritikan seperti nasihat-nasihat yang diberikan sama Nera Adijaya. Memang membuat kuping tidak nyaman. Tapi kita lihat dia tidak mengkritik orang lain. Dia cuma memperhatikan saya. Dan dia tidak ada benci dengan saya. Ini kritikan yang mahal. Tapi kalau ternyata kita mendeteksi dia sepertinya tidak suka kita, ada histori-historinya, ya di situ kita boleh bertindak. Apa maksudnya bertindak? Kita boleh ngasih tahu dia begini. Ya cara setiap orang berbeda. Ya saya pikir ini cara saya. Tidak apa-apa kalau gagal, nanti saya belajar sendiri. Kalau nanti saya gagal, saya repot sendiri. Tapi ya saya kekeh mau pakai cara ini. Kita coba. Sepertinya dalam hidup saya pernah melakukan itu 1 kali. Saya dikritik, lalu saya memberitahu dia, ya ini cara saya. Cara orang kan berbeda. Nanti kalau saya gagal, biar aja, kan yang capek saya. Saya sudah gak sabar, saya bilang. Tapi walaupun sudah tidak sabar, jawaban itu ya, bahwa cara di dunia ini itu ada banyak macam. Dulu saya demam, pergi ke dokter, Shinsei-nya bilang apa? Harus pakai baju selimut yang tebal supaya keringatan. Nanti setelah keringatnya keluar, demamnya turun. Ada yang pakai teknik ini, panas-panasi badan, nah 1 orang. Tapi ada dokter yang terkenal, caranya terbalik. Kita disuruh tidur tidak pakai baju, buka kipas angin, kipas anginnya muter begitu, supaya suhu tubuh turun. Nah mana yang benar? Dua-duanya banyak pasien. Artinya dua-duanya pasiennya sembuh, betul ya? Anda mau ungkep badan Anda pakai selimut, ya sembuh juga. Anda mau pakai kipas angin, ya sembuh juga. Tapi teknik ikut mereka secara lengkap. Tekniknya dokter bagaimana? Dia memperbolehkan kita buka kipas angin, buka pakaian supaya suhu tubuh bisa turun, tapi kita diberi obat. Obatnya dokter sama obatnya Shinsei kan beda. Obatnya dokter antibiotik, betul ya? Ya yang itu kita tidak mengerti, tapi kita ikuti aturan mereka, kita sembuh. Artinya ada orang yang caranya dipanasi, ada orang caranya didingini. Kita memberitahu orang yang mengkritik itu bahwa cara setiap orang berbeda. Kalau nanti keliru, biar saya yang capek. Jadi itu seperti kita sudah stop mengkritik saya. Kalau toh saya keliru, biar saya yang belajar sendiri. Itu saya pikir juga cukup baik. Kalau orangnya benar-benar mencerca seperti tidak nyaman. Lalu kalau itu adalah atasan, ya belajar untuk bersabar. Bagaimana melawan atasannya? Kenapa saya memberi gambaran sebegitu luas kepada saudari Diana? Namanya Diana ya. Ini adalah latihan. Saya sedang memberitahu kalau saya menghadapi hal ini, apa yang akan saya pikirkan. Saya berpikir sebegitu luas. Tidak langsung menjadi marah, tetapi menganalisa pelan-pelan. Tapi bukan berarti kita tidak bisa marah. Kita adalah manusia biasa ya. Tetapi pelan-pelan kita berlatih agar logika itu tidak selalu dikuasai oleh perasaan. Terakhir, Bante, apakah saya yang memang pemarah atau karena saya terlalu sering dikritik dan sebagainya? Jawabannya saya tidak tahu. Bahkan saya belum kenal Diana sebelumnya. Betul ya? Tapi saya memberi jawaban tidak apa-apa. Apakah kita pemarah ataupun bukan, tidak soal. Selama kita tahu cara belajar mengurangi kemarahan, akhirnya kemarahan itu akan berkurang. Maksudnya apa? Katakanlah kemarahan orang pada umumnya 3 poin. Ada orang yang terlahir tingkat kemarahannya 5 poin. Ada orang yang terlahir tingkat kemarahannya 7 poin. Tapi apa begitu memang benar Bante? Temperamen orang berbeda-beda. Iya berbeda-beda ya.
Karena kita lahir dengan struktur hormonal yang berbeda ya. Kadang-kadang ada orang yang memang lebih gampang marah. Nah ini terakhir ya, konsentrasi. Tapi kita terlahir dengan kemarahan 7 poin pun, 8 poin pun, yang mana tadi contohnya normalnya adalah 3 poin. Selama kita mau belajar untuk mengurangi, ya pada akhirnya kita akan sampai di poin kemarahan yang lebih rendah, bahkan di bawah 3 poin. Ya. Nah, kita dulu kemarahannya di sini, nanti turun. Bagaimana caranya Bante? Nanti saya kasih cara mengurangi kemarahan secara lengkap di akhir acara. Ya. Saya catat di sini. Selanjutnya, Anumodana pertanyaannya ya. Siapa mau bertanya lagi silahkan. Sutihotu Namo Buddhaya Bante. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menyampaikan pertanyaan dari titipan teman saya yang menyaksikan secara online. Kurang lebih ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bante kita mengatasi penderitaan terhadap perlakuan orang lain yang kurang baik terhadap kita, padahal kita sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk menyenangi orang tersebut. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, Bante, biasanya penderitaan yang dirasakan mahasiswa yaitu salah satunya berasal dari keinginan untuk mendapatkan nilai yang tinggi atau memuaskan. Tapi ternyata hasilnya kurang memuaskan dan mahasiswa tersebut sedih dan kemudian menderita. Pertanyaannya, apakah wajar Bante kalau seseorang mahasiswa Buddhis memiliki keinginan mendapatkan nilai yang secukupnya saja, yang penting sudah berusaha untuk mendapatkan nilai memuaskan, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Kemudian, ketika mahasiswa ini menerapkan keinginan yang secukupnya, tapi ternyata dosennya memberikan saran kepada mahasiswa ini, kamu jangan merasa puas. Solusinya bagaimana dalam menanggapi hal tersebut? Sekian pertanyaannya Bante. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama mengenai bagaimana cara kita menanggapi orang yang selalu menganggap kita kurang Bante. Baik. Dan selalu mengkritik kita. Ya, begini, ini sangat kondisional. Ya, kondisi setiap orang berbeda-beda. Yang namanya kita disakiti orang itu saya tidak tahu segawat apa. Ya, jadi saya tidak bisa juga memberi nasihat yang universal. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat. Ya. Karena saya juga pernah ketemu, ya mohon maaf kalau keluarganya ikut mendengar. Ada umat di satu kota, saya tidak sebut saja kotanya. Anak ini sering dipukul sama bapaknya. Sampai satu ketika kelewatan sekali. Ya, jadi yang ada di sini ya, nanti akan jadi calon-calon orang tua. Jangan membiasakan diri mukul anak. Ya, ibu-ibu juga. Ya. Belajar parenting. Cari buku-buku parenting, nonton. Yang bisa bahasa Inggris nonton The Nanny, ya. Belajar cara parenting. Jadi begini, akhirnya satu ketika anak ini dipukul sama bapaknya dengan cara kepalanya itu dihantamkan ke dinding. Dan saat itu anaknya jatuh pingsan, kemudian tidak pernah normal lagi. Anaknya benar-benar jadi sakit jiwa. Dan tidak bisa normal lagi. Anaknya itu menjadi selalu ketakutan 24 jam. Jadi waktu itu dibawakan ke saya, di depan saya anak itu ketakutan sekali, lihat saya juga ketakutan. Tahu enggak ketakutannya seperti apa? Waktu itu ada minuman Lasegar. Dan Lasegar itu masih baru. Berarti kalau saya buka kan ada suaranya gitu ya. Tahu enggak cuma suara buka tutupnya Lasegar itu begitu dia benar-benar ketakutan. Trauma yang dia alami. Oleh karena itu saya memberi 2 saran. Yang pertama, ase wanaca balana, pandita nanca sewana. Bergaulah dengan orang baik, jangan bergaul dengan orang bodoh.
Kalau kita terjebak dalam suatu keadaan pertemanan dan juga yang lainnya, dan kita sering disakiti sampai tidak wajar, saya sih menyarankan untuk asewa nancak balangan pandita nancak cari tempat yang lain. Tapi kalau kita hanya disakiti dalam tahap yang wajar, ya kita belajar bersabar. Oleh karena itu saya tidak tahu yang bertanya ini disakitinya itu sesakit apa. Ya. Tapi kalau dalam tahap yang wajar, apa yang harus dilakukan? Belajar mengambil hikmah di balik hal itu. Tapi ini sulit sekali. Ya. See the bright side on everything. Ini adalah latihan. Bagaimana melihat sisi baik dari segala hal. Contoh, kita tinggal di rumah, kemudian rumah itu tidak seharmonis keluarga orang lain. Ya. Kadang-kadang paman sendiri atau mungkin orang tua sendiri, kakak sendiri, tetangga sendiri, ngomongnya kasar sekali. Dan kita sudah ada di dalam rumah itu. Kata Bante, see the bright side on everything. Bright side-nya di mana? Ngerti ya? Ya, kita punya anggota keluarga kalau ngomong kasar sekali, cakap kotor dan menyakiti hati orang dan sebagainya. See the bright side on him. Impossible, kan gitu ya. Tapi apa maksudnya see the bright side on everything gitu? Ternyata dengan terbiasa di tempat yang bahasanya kasar, intonasinya tinggi, kita jadi orang yang kuat. Satu ketika kita kuliah, kita kerja, ketemu senior, ketemu dosen, kalau marah galaknya minta ampun, biasa aja. Dimarah-marahi dengan kasar, saya sudah kebal, gitu ya. See the bright side on you. Ya, artinya ya itu masih ada hikmahnya. Dan kadang-kadang mencari hikmah di balik hal-hal yang kurang baik itu sulit. Dan saran saya dipaksa-paksain. Ya, dipaksa-paksain. Untuk apa? Demi mental health Anda. Kalau Anda tidak paksa-paksain untuk nyari the bright side, Anda akan stres. Betul ya? Mau keluar dari tempat itu yang gak mungkin toh saya pindah keluarga, kartu keluarga cuma satu. Contoh, saya pakai contoh keluarga karena ini yang paling sulit. Kalau teman kita bisa pindah, tempat kos kita bisa pindah, kuliah pun kalau masih 1 semester masih bisa pindah. Keluarga gimana? Ketuk pintu tetangga, Bu, saya mau jadi anakmu. Kan gak mungkin toh? Ya gak mungkin. Ya, jadi latihan see the bright side on everything. Ya, keadaan yang tidak nyaman itu membuat kita menjadi kuat. Dan satu ketika anicca, satu ketika juga akan selesai. Ya, keadaan sulit itu berhenti, keadaan sulit itu selesai. Yang kita dapat adalah kualitas yang lebih baik. Kalau bahasanya Bante Panyawaro, jadikan itu sebagai guru kesabaran. Ini bahasanya Bante Panyawaro. Nah, dan beliau benar-benar mempraktekkan. Kadang-kadang ada orang janji dengan beliau tidak datang. Beliau sudah buka ruang tamu, nyalain lampu, siapkan minum, dan beliau orangnya sangat on time. Janji jam 9, 15 menit sebelum beliau sudah tunggu. Walaupun beliau nunggunya nggak duduk, beliau nunggu sambil rapi-rapiin apa gitu. Tapi beliau sudah di bawah, sudah di ruang tamu. Orangnya nggak datang. Satu kali mundur, minta postpone, ganti ke jadwal yang lain. Kali yang kedua beliau masih setia, bukan setia ya, rela gitu untuk menunggu. Kali yang kedua orangnya juga nggak datang. Yang ketiga baru datang. Dan pas yang ketiga datang itu saya turun dari lantai 2 ke lantai 1. Beliaunya bilang begini, guru kesabaran saya akhirnya datang. Artinya beliau belajar bersabar selama 2 kali, nungguin orangnya tapi nggak datang. Ya, jadi untuk orang yang bertanya secara online ini, ya, see the bright side on everything. Pertanyaan kedua, Bante, sebagai mahasiswa boleh ndak
kita secukupnya aja, nggak masang target terlalu tinggi supaya tidak sakit hati. Sudah berjuang sebaik mungkin, nilai ya masih enggak. Begini, keinginan itu ada dua dalam bahasa Pali. Yang pertama adalah canda, yang kedua adalah tanha. Canda itu artinya keinginan-keinginan yang baik. Tanha itu adalah keinginan-keinginan yang buruk, yang disertai kotoran batin. Kalau tanha itu adalah keinginan-keinginan yang merugikan makhluk lain. Contoh, saya ingin mencuri, saya ingin jadi kaya raya apapun caranya, mencuri juga tidak apa-apa. Ya orang lain dirugikan, itu masuk ke tanha. Tapi kalau saya ingin kuliah dengan nilai yang baik, ya, supaya kelak saya gampang cari kerja, mau masuk S2 di universitas yang bagus itu bisa, gitu. Itu adalah canda. Saya tetap menyarankan bahwa Anda berjuang untuk mendapat nilai yang baik. Kalau tidak sesuai ekspektasi, belajar untuk UPK. Artinya begini, saya dari kecil juga senang ikut lomba. Adik saya lebih banyak lombanya lagi. Karena adik saya di bawah saya 5 tahun, saya bisa jadi pelatih dia, saya bisa coaching dia. Kamu persiapan yang very best. Kamu lomba, persiapan yang very best, latihan sebagus mungkin. Nanti hasilnya kalau nggak menang nggak apa-apa. Tapi ketika bertanding, target kamu adalah juara 1. Selesai bertanding, hasil belum keluar pun tugasmu sudah selesai. Dan kalau nanti kamu tidak dapat juara, bahkan tidak 3 besar, kamu harus tetap bisa pulang dengan ceria. Ini cara saya mengajar adik saya dari dulu seperti itu. Kenapa? Kalau kamu tidak bisa pulang dengan ceria, nanti kamu kapok, nggak mau ikut lomba lagi. Dan kalau kamu tidak mau ikut lomba lagi, kamu otomatis jadi kalah. Karena nggak mungkin kamu nggak punya pengalaman, kamu bisa menang. Ikut aja lombanya. Dan ketika lomba, pasang target harus juara 1. Selesai lomba, hasilnya bagaimanapun nggak apa-apa. Nah, itu cara saya melatih adik saya. Jadi setiap kali dia mau berlomba, habis-habisan kita latihan sampai tengah malam. Speech competition, pronounce semua harus bagus, cek pronounce, cek grammar, semuanya bagus. Intonasi, bagaimana cara presentasi yang the best. Maju. Besok kalah enggak apa-apa. Jadi adik saya sering menang, kadang-kadang dia kalah. Kalau kalah, dia pulang tetap ceria. Aneh ya? Tapi ini setelah berlomba bertahun-tahun, dari SMP 1 sampai SMA 3. Jadi jam terbang. Nah, jadi saya tetap menyarankan sebagai mahasiswa, pasang target nilai tertinggi yang Anda berani. Beraninya 4, ya pasang 4. Dapatnya 3,7 ya bagus. Ya dapatnya 2,7 ya jangan ya. Lantai 4 kebesaran, saya 3,6 aja, ya boleh. Pasang target 3,6. Kalau akhirnya Anda dapat 3,2, ya belajarlah untuk ya sudah. Saya sudah do my best gitu. 3,2 masih bisa lanjut S2. Betul ya? Jadi yang kedua, kalau gagal dalam mencapai keinginan, jangan hanya pintar bersedih, tapi dievaluasi dengan baik. Saya kurangnya apa? Work hard is not always the only answer. Kadang-kadang work hard aja tidak cukup. Kita harus work smart. Kita tiru, kita lihat, kita amati ya, senior-senior kita yang IPK-nya tinggi, mereka ngapain sih? Ngapain sih? Anda pulang, ini untuk yang bertanya di online ya, cari di YouTube. How to get the perfect GPA. Bagaimana dapat nilai sempurna. Nanti keluar itu anak-anak Oxford, anak-anak Cambridge. Ini beneran. Nanti dia kasih tips bagaimana mereka belajar. Anda tonton 10 orang, kumpulin ilmu-ilmunya. Bante kok tahu? Lah saya kan sudah kumpulin. Dan selama ini saya studi ya cukup berhasil. Hasilnya memuaskan. Nah jadi saya kumpuli ilmu-ilmu. Bagi Anda yang rajin, nah ini catat ya, atau dihafal. Nanti pulang, belajar
pelajaran namanya Learning How to Learn. Learning How to Learn. Ada di Coursera yang ngajar namanya Barbara Oakley, profesor engineer kelistrikan. Pelajaran itu sudah saya habiskan. Dan saya punya teknik belajar yang sangat bagus. Jadi belajarnya berapa menit, istirahatnya berapa menit, itu semua diatur dengan baik. Learning How to Learn. Lalu ada lagi buku yang lain. Ini kalau tadi kan itu video, ya online course. Kalau buku Bante ada nggak? Ada. Ada 2 buku yang saya tahu, satu saya baca, satu tidak. Yang saya baca judulnya The Art of Learning. Nah, The Art of Learning ini yang ngajar ini adalah pemenang lomba catur tingkat dunia paling muda di Amerika. Ya, namanya siapa saya lupa. Jadi dia cerita bagaimana dia belajar, The Art of Learning. Yang kedua, judul yang sangat terkenal, Make It Stick. Bukunya warna biru. Make It Stick. Ya, ini juga teknik-teknik belajar. Nah, kalau teknik belajarnya kurang bagus, ya belajarnya stres. Jadi teknik belajar itu juga sangat penting. Kemudian strategi belajar. Jangan sistem kebut semalam, pasti pingsan. Jadi mulai belajar jauh-jauh hari. Nah, bagaimana supaya bisa mulai belajar jauh-jauh hari? Harus punya mindset untuk menyicil. Saya mendapatkan mindset menyicil ini dari buku judulnya Slide Edge. Karena ini direkam, jadi saya kasih tahu. Nah, nanti kalau lupa tinggal buka rekamannya. Judul bukunya adalah Slide Edge, sedikit tepian. Ditulis oleh Jeff Olson. Ini buku tua, sudah agak sulit untuk dicari. Kalau tidak ketemu bisa pesan online di bookdepository.com. Itu toko buku online dunia, shippingnya gratis, cuma lama. Jadi mesannya pakai dolar, tidak mahal, seharga normal. Kalau seperti kita belanja ke Periplus, hanya bukunya 30 hari baru sampai. Tidak apa-apa, shippingnya gratis. bookdepository.com. Tapi kalau yang tidak ketemu buku tua itu, ini saya baru cerita buku sudah pada ngantuk semua. Ya, kalau tidak ketemu bukunya Jeff Olson, Slide Edge, ada buku modern yang isinya mirip-mirip, ya, mungkin lebih komplit, yaitu Atomic Habits. Ya. Tapi dulu saya bacanya Jeff Olson, Slide Edge. Setelah membaca buku itu, kita akan punya konsep untuk menyicil. Setelah itu kita tidak lagi belajar sistem kebut semalam. Bagi saya, kalau sistem belajar kita bagus, strategi belajar kita bagus, tidak mungkin juga nilainya terlalu jelek. No way. Ya. Saran yang terakhir, kalau belajar di kampus, ini kan masih banyak yang semester 3, semester 4, semester 5, Anda masih harus berjuang. Kita belajar sesuatu tapi nggak ngerti. Ini dosen ngajar apa ini, nggak ngerti. Anda jangan pasrah. Anda catat pelajaran yang tidak dimengerti itu. Pulang nyari guru lain. Kalau Anda bisa bahasa Inggris, maka berterima kasihlah dengan kemampuan bahasa Inggris Anda. Semua pelajaran ada di YouTube. Apapun itu. Tidak ketemu, masuk ke Khan's Academy. Nah, ini jurusan biologi semester 3. Pelajaran biologi di Khan's Academy itu lengkap. Ya. Lalu bisa masuk ke MIT course. Punyanya kampus MIT. MIT itu kampus nomor 1 di dunia saat ini. Cari pelajaran yang berhubungan. Mereka rekam semua pelajaran para profesor. Cari yang kita tidak bisa. Ya. Contohnya, kita cerita biologi, masuk pelajaran mikrobiologi bakteri aerob and aerob. Pusing. Dengerin gurunya bahas mengenai struktur sel. Saya sok pintar sekali ya, padahal saya nggak biologi ya. Struktur sel bakteri aerob dan anaerob. Bedanya apa? Nggak ngerti. Stres. Pulang belajar dari guru lain. Atau nyari buku lain. Tidak harus yang berbahasa Inggris, cari buku yang bahasa Indonesia. Tulis di Google, buku terbaik untuk biologi 1 tingkat universitas. Ya, contoh aja, saya tidak biologi. Kalau matematika, ulang buku terbaik Aljabar 2. Nah,
Aljabar itu ada pre-aljabar, aljabar 1, aljabar 2. Nah ini ada meta matematika. Setelah aljabar 2 banyak lagi linear algebra, prakalkulus dan sebagainya. Cari buku yang bagus. Ketemu buku yang bagus, Chris McMullen. Itu salah satu buku matematika yang terkenal. Ini beneran ini. Chris McMullen. Baca bukunya. Oh ya, masuk akal. Jadi Anda tidak ketinggalan pelajaran. Kalau belajar di kampus kemudian bingung, kemudian pasrah, tidak mungkin nilainya bagus. Tidak semua dosen cara mengajarnya itu pas ke kita. Ya. Kuliah kedokteran, kuliah farmasi, bahas imunitas. Bahas imunitas itu sulit banget, percaya saya. Pulang, belajar lagi dari guru-guru lain. Ya, semoga nilainya bertambah. Baik, saya tutup. Bante, tapi Bante sudah kasih strategi sebanyak itu. Saya masih stres Bante, begitu ya? Karena tidak mungkin mahasiswa tidak stres, itu tidak mungkin ya. Nah, caranya dua ya. Yang pertama, nah Anda ikut saya jadi biku saja, tidak stres ya. Tidak ada lagi tesis, skripsi, tidak ada. Bangun, meditasi ya. Tapi kalau Anda kena jadwal yang seperti tadi, Anda akan stres juga ya. Yang kedua, kita latihan ini. Baik, ini akan menjadi latihan untuk menutup kegiatan kita hari ini, pelajaran kita hari ini. Ini adalah teknik yang saya sebut sebagai mindful breathing. Cocok banget untuk saat ini, karena ini Anda sudah belajar hampir 2 jam, Anda sudah mulai agak bosen, agak capek ya. Dan ini adalah perasaan yang tidak nyaman. Mindful breathing ini akan langsung mengurangi semua hal yang tidak nyaman di batin kita. Nah, untuk yang merasa tingkat kemarahannya tinggi, harus latihan ini dengan rajin. Untuk yang merasa kalau dikritik gampang marah, latih ini dengan baik. Ini akan memberi efek setelah 1-2 bulan. Walaupun saya mengajar ini di banyak provinsi, ada juga yang sharing, besoknya langsung sudah berefek. Begini. Ya, tingkatkan konsentrasi, ini bagian terakhir. Pertanyaan sudah habis semua toh? Maksudnya yang tadi bertanya, pertanyaannya sudah selesai ya? Ya, kalau yang belum bertanya, ya sudah. Selesai acara juga boleh ya, selesai acara juga boleh. Begini, saudara-saudari, teknik mindful breathing ini sangat sederhana. Setiap kali kita merasakan stres, stres itu adalah bahasa psikologi yang artinya ketidaknyamanan, keadaan yang tidak nyaman ya. Stres itu bahasa Inggris artinya tekanan. Nah, jadi segala keadaan batin yang tidak nyaman disebut stres. Bahkan kalau dalam psikologi, fisik yang tidak nyaman juga stres ya. Kalau fisik tidak nyaman, batin yang tidak nyaman. Begini, setiap kita mengalami stres, kita nafas masuk, nafas keluar dengan rileks dan mendalam. Kita coba ya, satu nafas saja bersama-sama. 1, 2, 3. Selesai. Kalau orang, maka secara otomatis dia akan mengeluarkan ciri-ciri seperti ini. 1, kening menjadi ketat, rahang menjadi tegang, otot-otot semua menegang, jantung berdegup kencang, nafas menjadi berat. Itu ciri-ciri stres. Pertanyaan saya, ketika marah nyaman apa tidak nyaman? Tidak nyaman. Marah adalah stres. Anda kalau kecewa nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Kecewa adalah stres. Anda kalau ngambek itu nyaman apa nggak nyaman? Nggak nyaman. Ngambek adalah stres. Jadi saya memperkenalkan Anda bahwa itu semua adalah stres. Coba lihat kalau orang sedang marah, nafasnya akan berat. Kalau orang marah itu, kamu ini ya, nafasnya seperti apa? Semakin marah semakin pendek nafasnya. Apalagi orang yang ngamuk naik pitam. Pernah lihat orang mengamuk, nafasnya seperti mau nelan orang, betul ya? Mungkin tidak, orang sedang ngamuk parah, tapi nafasnya, kamu ini ya. Mungkin? Tidak mungkin, karena itu fisiologi tubuh. Kalau marah nafasnya berat.
Semua jenis stres membuat nafas menjadi berat. Kalau Anda kecewa berat juga otomatis nafas menjadi berat. Sedih, saya pernah melihat orang sedih, dapat telepon keluarganya meninggal. Waduh, kasihannya minta ampun, nafasnya berat sekali. Saudara-saudari, kening menjadi ketat, rahang menjadi tegang, otot-otot menjadi menegang, jantung berdegup kencang, nafas menjadi berat. Pertanyaan saya, dari semua ciri-ciri fisik itu, yang mana yang bisa kita pengaruhi? Hanya satu, hanya nafas. Ada di sini yang bisa mengatur jantung? Nah, kalau ada, mungkin kita akan menang Guinness World of Record. Jantung pelan, pelan. Terus ritme jantung turun. Wah, luar biasa ini. Tidak ada ya, bahkan kening kita kalau ketat begini kita gosok-gosok ya dia tetap ketat. Kita harus relax dulu, dia baru turun sendiri. Oleh karena itu semua ciri-ciri fisik ini yang bisa kita pengaruhi cuma satu, nafas. Caranya sesederhana ini. Begitu Anda stres, langsung nafas, relax, tenang dan mendalam. Yang pertama mendalam, yang kedua agak pelan. Sepelan yang senyaman Anda. Sedikit dipaksa. Kenapa saya katakan dipaksa? Karena maunya badan itu maunya nafasnya berat, betul ya? Maunya kan Anda paksa. Tidak harus menutup mata. Mata lihat ke lantai. Atau mata lihat ke depan. 2, 3, 4 kali semua ketidaknyamanan, semua stres akan mereda 50%. 60%, setidak-tidaknya 35%. Dan saat itu stop berpikir. Ketika Anda stres jangan berpikir. Apalagi kalau Anda marah. Apapun yang Anda pikirkan itu akan membuat Anda semakin marah. Stop dulu sejenak. Nafas masuk, nafas keluar. Setelah emosinya mereda, baru kembali berpikir. Kenapa harus berpikir? Karena Anda sedang menghadapi masalah. Kan tidak mungkin menghadapi masalah tapi tidak berpikir. Tapi Bante, nah ini ngejar target jam 9. Tapi Bante, masalahnya kalau nanti saya marah, saya lupa. Betul ya? Ingatnya setelah selesai marah. Ini marah sudah selesai, ini peperangan sudah terjadi. Lalu Anda masuk kamar, baru keinget, aduh, kata Bante Abijato, nafas masuk, nafas keluar. Sudah marah. Kenapa? Karena tidak dilatih. Dan ini sulit. Ya, sulit. Tapi apa yang sulit kalau bermanfaat harus kita perjuangkan. Caranya bagaimana? Ini saran saya. Mulai hari ini latihan. Setiap kali Anda menunggu di momen apa saja, langsung otomatis nafas masuk, nafas keluar sebagai hal pertama. Contoh, Anda pergi belanja, beli sarapan. Begitu Anda antri, karena orang masih banyak di depan, langsung nikmati nafas masuk, nafas keluar. 2 nafas cukup. Setelah itu Anda mau main HP silakan. Betul ya? Kalau menunggu pasti main HP. Tapi sebelum mengeluarkan HP, 2 nafas, 3 nafas. Kalau Anda merasa nyaman, lanjutkan. Anda bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri. Begitu lampu merah, nafas masuk, nafas keluar. Dan ini bahagia sekali. Kenapa? Karena dulu setiap lampu merah Anda harus kesal. Sekarang begitu lampu merah Anda langsung otomatis setiap kali menunggu. Kalau Anda bisa melakukan ini selama sebulan, maka teknik ini akan mulai melekat. Nanti Anda akan terkejut sendiri. Anda makan di rumah makan, makanannya datang, sendok garpunya nggak ada. Lalu Anda minta, Mas, sendok garpunya. Oh iya, tak ambilin. Begitu dia jalan, langsung
ramai yang nggak usah ketinggian, biasa aja. Ada temen-temennya biasa aja. Itu latihannya. Biasanya, saya nggak tahu kalau orang lain. Tapi kalau di saya itu menjadi habit setelah 4 bulan. Sekarang begitu saya menunggu apapun, saya nggak usah perintah. Saya otomatis nafas masuk, nafas keluar. Tidak ada kesal sedikit pun, kecuali sedang buru-buru. Ya kalau buru-buru kan kita nggak boleh telat, betul ya? Tapi kalau tidak ada yang diburu-buru ya, tidak pernah kesal kalau menunggu. Anda menjadi orang yang sangat ahli menunggu. Keren banget, percaya saya ya. Anda mau bayar tol itu kadang-kadang macet ya. Ada orang yang gak sabar sampai marah. Gak usah marah. Nafas masuk, nafas keluar. Pelan-pelan dicari solusinya. Kenapa? Begini, Anda hidup di dunia, kapan Anda tidak menunggu? Betul? Anda setiap hari menunggu. Dan kalau setiap kali menunggu Anda harus tersiksa, maka Anda menyiksa diri Anda berulang-ulang. Tapi kalau Anda sudah punya kemampuan untuk menunggu, sangat luar biasa. Kemampuan ini akan berkembang sampai-sampai Anda menunggu orang 1 jam, 2 jam pun tidak apa-apa. Apalagi rajin bermeditasi. Kalau saya tidak sedang buru-buru, saya sanggup duduk seperti ini, tidak pegang HP, tidak pegang buku, duduk aja begini, nunggu orang 2 jam. Ya enggak apa-apa. Apakah saya berpikir, apakah saya merenung, apakah saya menikmati nafas masuk, nafas keluar. Yang penting 2 jam itu lewat tanpa kekesalan. Kenapa saya cerita ini? Supaya tingkat kesabaran Anda meningkat. Enggak usah tiru saya 2 jam. Setidaknya Anda bisa menunggu 15 menit, betul ya? Tanpa menjadi kesal. Yang senang Anda juga. Ingat, bisa menunggu itu bagi saya adalah skill yang sangat luar biasa. Mulai besok kalau mau marah, nafas masuk, nafas keluar. Jam 9 lewat sedikit. Terakhir, dari tadi Bante terakhir dah habis-habis. Nafas masuk, nafas keluar ya. Dulu saya mengajar di Kepulauan Riau, satu provinsi. Terus mengajar hal yang sama ini. Jadi mindful breathing ini saya share ke banyak tempat. Beberapa hari kemudian saya dijanjiin jam 6 sore mau diantar ke tempat wihara namanya Ambaradatta, Pasir Panjang. Jam 6 sore. Jadi jam 6 sore saya sudah standby ini. Begitu jam 6 sore nggak datang. Yang masuk cuma chat WhatsApp. Mohon maaf Bante, kami telat. Nanti kami jemput 18.30. Bante silahkan nafas masuk, nafas keluar dulu. Waduh, senjata makan tuan ya. Nggak boleh marah saya ya. Lalu saking nurutnya saya setelah baca itu, Bante silakan nafas masuk. Ya silahkan itu dipraktekkan serajin mungkin. Jam 9 lebih sudah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat besar untuk saudara-saudari semua. Sapi, sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk hidup